Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita mencari tanda-tanda kasih sayang dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Dalam agama Islam, tanda-tanda Allah mencintai hambanya telah tersebar dalam berbagai bentuk, namun kita jarang menyadarinya. Melalui video ini, kita akan menjelajahi 10 tanda yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita, serta makna di baliknya. Mari kita renungkan bersama, dan memperkuat ikatan kita dengan Sang Pencipta melalui pengamatan akan tanda-tanda kasih-Nya. Sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, tanda Allah mencintaimu adalah kesabaran dalam cobaan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 menyampaikan firman-Nya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rasulullah juga mengajarkan dalam hadis riwayat Iman Muslim. Hebatnya urusan seorang mukmin, karena semua urusannya baik, dan ini tidak dimiliki oleh siapapun selain mereka. Ulama seperti Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa cobaan merupakan hadiah tersembunyi dari Allah kepada hambanya yang dicintai. Cobaan tersebut merupakan cara Allah untuk membersihkan dan menguatkan mereka yang sabar dalam menghadapinya. Ketika kita bersabar dalam cobaan, kita memperlihatkan ketulusan iman dan ketergantungan pada Allah. Kesabaran adalah bukti bahwa kita yakin Allah selalu bersama kita, mengawasi dan memberikan pertolongan. Dengan menjalani cobaan dengan sabar, kita memperoleh keberkahan dan pertumbuhan spiritual yang mendalam, serta mendekatkan diri padanya. Kedua, tanda Allah mencintaimu adalah ketika Dia memberikan kecukupan dalam kesederhanaan. Al-Quran dalam surat At-Talaq ayat 2-3 menyampaikan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Rasulullah juga mengajarkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai perhatiannya, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Pesan yang tersirat di balik ayat dan hadis ini adalah pentingnya fokus pada kehidupan akhirat sebagai tujuan utama, yang kemudian Allah akan menyediakan kecukupan dunia bagi hambanya yang taat. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang nyata, di mana Dia mengarahkan kita untuk mencari kebahagiaan yang hakiki dalam kesederhanaan dan ketaatan kepadanya. Dengan menjadikan akhirat sebagai fokus utama, kita dijamin oleh Allah bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi dengan cukup dan berkah. Tanda ketiga dari kasih sayang Allah adalah ketertarikan untuk melakukan ibadah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 menggambarkan, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis riwayat An-Nasai, kelezatan imanku ditemukan dalam sholat. Pengalaman para sufi menambah dimensi yang mendalam, di mana mereka percaya bahwa kerinduan untuk beribadah adalah tanda cinta Allah. Dalam pandangan sufi, Allah memanggil hambanya untuk mendekat kepadanya melalui panggilan hati yang diperlihatkan melalui keinginan untuk beribadah. Dengan demikian, ketika kita merasa terpanggil dan merindukan ibadah, itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita dan mengundang kita untuk mendekat kepadanya dengan lebih intens lagi. Keempat, tanda kasih sayang Allah adalah ketika Dia menjauhkan kita dari dosa. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 menyatakan, dan orang-orang yang berjihad untuk kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menggambarkan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan memberi pengertian dalam agama. Dalam ayat dan hadis ini, Allah menjanjikan bimbingan kepada mereka yang berusaha dan berjuang untuk mendekat kepadanya. Ini termasuk penyingkiran dari dosa-dosa yang dapat menghalangi hubungan kita dengannya. Ketika Allah menjauhkan kita dari dosa dan memberikan pemahaman dalam agama, itu adalah bukti dari kasih sayang-Nya yang tak terhingga. Dengan memberikan pemahaman dan petunjuk, Allah membimbing kita menuju jalan yang benar, dan menjauhkan kita dari kesalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kelima, tanda kasih sayang Allah adalah kemudahan dalam menghadapi kesulitan.
Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 menggambarkan, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Rasulullah juga mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya karena itu. Dalam ayat dan hadis ini, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak hanya memberikan ketenangan hati kepada hamba-Nya yang menghadapi kesulitan, tetapi juga menghapus dosa-dosa mereka melalui cobaan tersebut. Ini adalah bentuk kasih sayang-Nya yang luar biasa, di mana Allah tidak hanya memperhatikan keadaan kita, tetapi juga memberikan pertolongan dan pengampunan di saat-saat sulit. Dengan melewati cobaan dengan ketabahan dan keimanan, kita akan merasakan kemudahan yang diberikan oleh Allah, serta pemurnian dari dosa-dosa kita. Keenam, tanda kasih sayang Allah adalah memiliki teman yang soleh. Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 119 mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Rasulullah juga mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa orang itu tergantung pada agama kawan karibnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan kawan karib. Ketika kita memiliki teman yang soleh, kita memiliki pendamping yang dapat membantu kita memperkuat iman dan memperbaiki diri. Mereka adalah sumber inspirasi dan dukungan moral dalam menjalani kehidupan yang penuh cobaan ini. Dalam hubungan pertemanan yang baik, kita dapat saling mengingatkan untuk tetap taat kepada Allah dan menjauhi segala bentuk maksiat. Oleh karena itu, memiliki teman yang soleh adalah salah satu tanda nyata bahwa Allah mencintai kita, karena Dia memberikan kita teman yang membawa kita mendekat kepadanya. Ketujuh, tanda kasih sayang Allah adalah kesehatan dan kesejahteraan jiwa. Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 40 menyatakan, dan Dia yang menenangkan hati-hati mereka. Pengalaman para pelaku spiritual juga menguatkan bahwa kesehatan jiwa dan ketenangan adalah anugerah dari Allah. Ketika jiwa kita merasa damai dan tenang, itu adalah tanda bahwa kita berada dalam keadaan yang dicintai oleh-Nya. Kesejahteraan jiwa adalah hasil dari hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta, menandakan kedekatan dan cintanya terhadap kita sebagai hamba-Nya. Dengan menjaga kesehatan jiwa, kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dan merasakan kasih-Nya yang tak terhingga. Kedelapan, tanda kasih sayang Allah adalah saat kita dilimpahi dengan rasa syukur. Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Pendapat para sufi menambah dimensi spiritual, di mana kesadaran akan nikmat Allah dan rasa syukur yang berlimpah adalah tanda keintiman dengannya. Ketika kita memahami dan menghargai setiap nikmat yang Allah berikan, kita menjadi lebih dekat dengannya. Rasa syukur adalah wujud pengakuan akan kasih sayang Allah yang tiada henti, dan hal itu memperdalam hubungan kita dengannya. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah dan kebaikan darinya, sehingga menciptakan lingkaran positif yang memperkuat ikatan cinta antara hamba dan pencipta. Kesembilan, tanda kasih sayang Allah adalah ketika kita dipilih untuk memberi manfaat kepada orang lain. Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 110 menyatakan, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Pengalaman ulama menambah pemahaman, di mana mereka menekankan bahwa dipilih untuk melayani dan membantu orang lain adalah indikasi cinta Allah. Ketika kita diberi kesempatan untuk memberikan manfaat kepada sesama, itu adalah bukti bahwa Allah mencintai kita dan mempercayakan kita untuk menjadi agen perubahan yang baik dalam masyarakat. Tugas kita sebagai umat terbaik adalah menyebarkan kebaikan dan keadilan, serta memperjuangkan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Dengan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain, kita mengikuti teladan Rasulullah dan menjalankan misi mulia untuk menjadi khodim, atau pelayan bagi umat manusia. Kesepuluh, tanda kasih sayang Allah adalah ketenangan hati dan damai dalam hidup. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan, mereka yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa cinta kepada dunia adalah akar dari segala kesalahan.
Ketika kita memusatkan perhatian kita pada Allah dan menjauhkan diri dari kecintaan kepada dunia, kita akan mendapati ketenangan dan kedamaian dalam hati. Ketenangan hati adalah hasil dari hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta, di mana kita mempercayakan segala urusan kepadanya dan merasa aman dalam perlindungannya. Dengan menjaga fokus pada kehidupan akhirat dan menjauhi godaan duniawi, kita akan merasakan kasih sayang Allah yang menghadirkan kedamaian yang tiada tara dalam hidup kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.